Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Hai teman pemilih, selamat berjumpa kembali dengan program Ngareng Ngabuburit bareng bersama KPU Cimahi, yaitu sebuah program sosialisasi untuk mensosialisasikan seputar pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan, setelah sebelumnya kita berbicara tentang peserta pemilu, yaitu partai politik ya. Dan sekarang kita akan coba membedah tentang DPD. Siapa saja yang bisa mencalonkan DPD dan apa syarat-syaratnya, tentu saja yang perlu diketahui dan disampaikan kepada teman-teman pemilih. Nah, di dalam Undang-Undang 7/2017 tentang pencalonan DPD ini tertera di dalam pasal 181, 182 dan 183, di mana bunyi pasal 181 adalah peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Kemudian di dalam pasal 182-nya, perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 181 dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan. Nah, persyaratannya cukup banyak. Yang pertama adalah WNI atau warga negara Indonesia yang minimal telah berusia 21 tahun. Kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bertempat tinggal di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dapat berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Kemudian setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemudian juga dan kepada Bhinneka Tunggal Ika. Dan selanjutnya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Kemudian sehat jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kemudian yang paling sudah pasti adalah terdaftar sebagai pemilih di dalam daftar pemilih tetap. Kemudian bersedia bekerja penuh waktu, kemudian juga mengundurkan diri dari semua kegiatan, baik itu sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, desa, perangkat desa, badan pemasyarakatan desa, baik BUMN dan lain sebagainya. Bisa secara lengkap itu ada di pasal 182, yaitu sebagai gambaran saja. Kemudian yang selanjutnya adalah bersedia untuk tidak praktik sebagai akuntan publik, kemudian advokat, notaris, pejabat membuat akta tanah dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dilihat oleh teman-teman pemilih di dalam Undang-Undang 7 nomor 2017 ya. Ini banyak, masih ada lagi ya. Ini adalah bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya ya. Direksi, komisaris, dewan pengawas dan lain-lain. Kemudian mencalonkan hanya untuk satu lembaga perwakilan saja, mencalonkan hanya untuk satu daerah pemilihan saja, dan mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Nah, karena DPD ini dipilih di tingkat provinsi, tentu saja harus mempunyai dukungan minimal, yaitu dari pemilih yang ada di daerah pemilihan. Nah, di pasal 183-nya diterangkan berapa banyak dukungan yang harus yang diperoleh ya, yang dipunyai oleh masing-masing calon DPD ya. Nah, di pasal 183 yang pertama adalah persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 adalah A. Provinsi dengan penduduk. Provinsi dengan penduduk yang termuat di dalam DPT. Nah, ini dalam DPT ya. Jadi penduduk yang termuat di dalam DPT, artinya daftar pemilih tetap. Kalau sampai dengan 1 juta orang, 1 juta penduduk, maka minimal harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1000 pemilih.
Kemudian provinsi dan jumlah penduduk yang termuat dalam DPT lebih dari 1 juta sampai 5 juta itu harus mendapat dukungan 2.000 pemilih. Kemudian selanjutnya C, provinsi dengan jumlah dukungan atau penduduk yang termuat di dalam DPT-nya 5 juta sampai 10 juta, nah itu di paling sedikit harus mendapatkan dukungan 3.000 pemilih. Kemudian selanjutnya provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap atau DPT lebih dari 10 juta sampai 15 juta itu harus mendapat dukungan 4.000 pemilih. Nah, provinsi dan selanjutnya terakhir adalah provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15 juta ya, maka dukungan yang paling harus dipunyai paling sedikit adalah 5.000 pemilih. Jadi itu syarat dukungannya ya. Kemudian dukungan sebagaimana dimaksud. Jadi ini enggak itu hanya cukup di satu kota saja, satu kabupaten sudah punya dukungan, tidak seperti itu ya. Di ayat 2-nya pasal 183 ini dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebar paling sedikit ya di 50% dari jumlah penduduk jumlah kabupaten kota. Jadi kalau di Provinsi Jawa Barat ada 27 kabupaten kota yang minimal harus 14 kabupaten kota 50% ya. Kemudian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan daftar dukungan yang dibubuhi tanda tangan atau cap jempol, jari tangan dan dilengkapi fotokopi kartu nama penduduk, kartu tanda penduduk setiap pendukung. Jadi ada bukti tertulis, bukti autentiknya itu berupa tanda tangan dan KTP ya, KTP elektroniknya. Kemudian yang ayat keempatnya adalah seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 orang calon anggota DPD. Artinya dia hanya bisa mendukung 1 ya calon anggota DPD saja. Kemudian yang kelima, ayat kelimanya adalah dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 orang calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dinyatakan batal. Ya. Kemudian jadwal waktu pendaftaran yang ayat 6-nya jadwal waktu pendaftaran peserta pemilu anggota DPD ditetapkan oleh KPU. Nah demikian mungkin ketentuan termasuk syarat-syarat kalau kita ingin teman-teman pemilih ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Nah tentu saja kami dari KPU mengucapkan terima kasih atas perhatian atensi para teman-teman pemilih dan tetap mari kita sukseskan penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 dan kita bisa mendapatkan para pemimpin dan wakil-wakil kita yang betul-betul amanah, jujur, adil dan mampu mensejahterakan rakyatnya. Demikian sekali lagi akhir kata saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan kita sudah masuk ke dalam 10 hari terakhir, maka mari kita semakin meningkatkan ibadah kita agar kita senantiasa di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.